Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa televisi 10 dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan bainal maghrib wal isya ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan masjid di Masjidillah, untuk bisa menunggu sholat isya berjamaah dan bisa mencari ridha Allah lewat thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita untuk kita sehari-hari dalam keadaan keridhaannya dan keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat lewat kisahnya Imam Syibli, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, salah satu ulama Irak, bahwasanya di dalam kitab Ayyul Walad yaitu dikatakan hukiya anna Syibli qadama arba'ami'ah ustadin. Diceritakan bahwasanya Syekh Abu Bakar Syibli ini pernah berguru 400 guru. 400 guru ini guru yang talaki, berkata mengikuti taklimnya dengan kitab awal sampai akhir. Waqala, dan beliau mengatakan qara'tu arba'ata alafi hadis. Aku telah membaca dan mempelajari sampai 4.000 hadis secara tahqiq, ya, secara mutqin, benar-benar dipelajari, bukan cuma baca artinya lewat, tapi ditelaah benar-benar kandungan isinya. 4.000 hadis. Summakhtartu minha hadisan wahidan. Kemudian dari 4.000 hadis beliau ngambil satu hadis. Wa amiltu bihi, dan satu hadis itu beliau telaah dan beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Wa qala itu masiwa, dan yang lainnya tetap aku pelajari tapi tidak seperti satu hadis ini. Li'anni ta'ammaltuhu, karena aku telah menelaah, menghayati kandungan satu hadis ini yang luar biasa isinya. Fawajadtu kholasi wa najati fi, dan ternyata kehidupanku dari kecil sampai nanti meninggal semuanya terkandung dalam hadis ini. Keselamatanku, kesuksesanku ada dalam satu hadis ini. Wa kana ilmul awwalin, sedangkan kandungan satu hadis ini ternyata ilmunya para orang-orang terdahulu, orang-orang yang sukses terdahulu, dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama salaf sebelumnya, ternyata mempraktekkan satu hadis ini. Wal akhirin, dan ulama akhir, mungkin ulama-ulama di sekitar kita pun juga mempraktekkan satu hadis ini, ya kan? Faktafaitu bi, maka cukuplah satu hadis ini menjadi bekalku. Apa itu hadisnya? Hadis tersebut yang berbunyi ikmal lidunyaka biqadri maqamika fiha, yaitu bekerjalah kalian untuk dunia kalian sesuai hidupmu di dunia. Maksudnya apa? Hidup di dunia itu hanya batasan umur. Ada yang umurnya 5 hari, ada yang umurnya 10 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Intinya kehidupan seseorang di dunia ini tidak sama. Walaupun punya keturunannya umurnya sampai 100-an tahun, kakeknya, neneknya masih hidup, punya anak meninggal, cucunya meninggal, ya. Di situ ikmal dunyaka biqadri maqamika fiha, berusahalah, bekerjalah untuk dunia kalian sesuai umurmu, hidupmu di dunia. Nah, para kiai jelaskan itu kaya awake dhewe menyang ziarah atau piknik lah Mas, atau mungkin wisata religi, ya. Kalau sekarang wisata religi atau
studi banding ya. Ibarat kata seperti itulah. Kita pergi rekreasi, piknik, mau ke Jogja bahasanya. Jogja berapa? 2 jam, berarti buat sehari, pagi sore. Kira-kira dari pagi sampai sore ini butuh bekal berapa? 1 miliar, terlalu boros ya. Orang mau rekreasi piknik ke Jogja kok sanune 1 miliar ini, ibarat kata ya boros temen nih. Ke Jogja bawa 5 juta ya kebanyakan sendirian ya, piknik. Wis digawe maksimal 1,5 juta, itu paling akeh ya, 1,5 juta. Ya wis itu berarti dari pagi sampai sore bekalnya cuma 1,5 juta, itu pun bisa bawa oleh-oleh pulang. Begitu juga kita hidup di dunia, kalau bisa ya seperti itu, tidak boleh lebih dari itu. Kata ulama, kalau kita hidup di dunia itu hanya sebatas umur maksimal 63 sampai 70, ya wes, berarti bekalnya sampai di situ toh, tidak boleh lebih. Kalau dikatakan lebih dari itu, berarti kita ini termasuk orang-orang yang rakus dunia. Kalau lebih dari itu ya, maka cukuplah kita hidup di dunia itu berapa tahun, berapa minggu, berapa bulan, itu bekalnya. Seperti tadi gambaran kita piknik itu. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Yang kedua, berusahalah atau berbuatlah kalian untuk akhiratmu sesuai kekekalanmu di akhirat. Maka akhirat itu kan dikatakan hari akhir, tidak ada kehidupan setelahnya. Berarti orang yang di akhirat itu kekal. Nah, kekal itu di situ ada nikmat, ada nikmah, ada enaknya, ada yang tidak enaknya. Kalau enak berarti di dunianya orang soleh. Kalau tidak enak berarti di dunianya orang toleh. Berarti tinggal kita mau jadi orang besok di akhirat penuh kenikmatan, ya, memang benar-benar bos nikmat hidupnya, ataukah perlu penuh penyesalan, penyiksaan, penderitaan. Itu tergantung hidup kita di dunia. Semakin banyak kemaksiatan di dunia, ya sudah di akhirat juga banyak penderitaannya. Nah, disitulah kita, terserah kita ya, mau penuh nikmat besok di akhirat atau enggak, tergantung kita. Maka i'mal li akhiratika bi qadri yaqaika fiha. Wis carilah bekal, bahasanya para ulama, carilah bekal untuk akhiratmu sesuai betahmu ataupun kekalnya di akhirat nanti. Padahal di akhirat tidak ada namanya kehidupan setelahnya, penuh kekekalan di situ. Maka bekalnya itu harus lebih banyak. Ibarat kata, mohon maaf ya, orang mau pergi haji ke Mekah, mesti bekalnya lumayan daripada orang yang mau latihan haji di Semarang. Ya, latihan ini paling bekalnya ya kayak tadi, kayak piknik. Tapi kalau ke Mekah bekalnya banyak gitu. Begitu juga orang yang hidup di akhirat nanti kudunya bekalnya lebih banyak. Supaya apa? Bisa menikmati akhiratnya, bisa istirahat, bisa tidur nyenyak, bisa bersama Rasulullah SAW. Maka tergantung amal perbuatan kita waktu di dunia. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Yang ketiga ya kan, di dalam hadis Rasulullah, berbuatlah kalian, dalam arti taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, biqadri hajatika ilaih, sesuai butuhmu sama Allah itu seberapa. Kita butuh sama Allah setiap saat, bahkan setiap detik. Mungkin di bawah detik kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas keluar masuk kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang ini tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setiap waktunya dia merasakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lupa yang memberi nikmat sampai dia tergiur, tertipu dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal linnari biqadri sabrika alaih. Dan jauhilah, ya jauhilah apa? Untuk nerakamu. Maksudnya apa? Jangan banyak bermaksiat ya, di waktu dunia. Kalau memang engkau tidak sabar, masuk dalam neraka.
Yang sabar ya monggo ndak bahasane ulama. Yang sabar masuk neraka ya monggo maksiate dikencengi. Tapi kalau ndak sabar di neraka ya itu tadi wa malinar biqadri sabrika alaih. Kurangi. Kita tidak mampu di neraka lama-lama, ya wes berarti maksiatnya dikurangi. Maka hakikat orang mengatakan saya tidak mau masuk neraka tapi perbuatannya menjadi ahli neraka, itu dikatakan kadzab. Dia ngaku aku gak seneng buat neraka, tapi perbuatannya kok wong ahli neraka. Nah ini termasuk wong sing kadzab, berdusta, membohongi dirinya sendiri. Nah, di situ dikatakan satu hadis ini kalau kita bisa mengamalkan dengan baik, maka cukup kehidupan kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Asy'ari. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, "Idza alimta hadzal hadis la hajata ila ilmi katsir." Kalau kita tahu hadis ini wis cukup, tidak butuh ilmu banyak. Kenapa? Kalau kita tidak pengen betah di neraka, ya berarti maksiatnya dikurangi. Kalau kita hidup di dunia ini sebentar, berarti bekal akhiratnya lebih dibanyakkan. Nah, di situ. Maka la hajata ilal ilmi katsir, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Terus juga ada satu nasihat dari kalangan ulama. Maka ulama itu banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil faedahnya. Mungkin kadang di akhir zaman ini umat mulai dipecah belah supaya umat ini tidak percaya sama ulama, digoreng permasalahannya, aib ulama dikit demi sedikit dibuka, dipublikasikan. Supaya apa? Supaya orang ini benci sama ulama. Kalau orang ini sudah benci sama ulama, dia mau dapatin nasihat dari mana? Kalaupun dari Al-Quran cuma baca tok, mungkin hanya baca, tapi kandungan Al-Quran ini tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ulama. Nah kalau ulama sudah dibenci, siapa yang jelaskan Al-Quran? Hadis pun sama. Kitab-kitab yang lalu lalang di depan kita dibuka, kalau tidak ada ulama kita tidak bisa baca, bahkan tidak bisa mengartikan, bahkan tidak bisa mengamalkan. Kalaupun tidak ada ulama yang menjelaskan, mungkin kita tersesat. Banyak orang yang belajar tanpa guru, hasilnya sesat dan menyesatkan. Banyak di media sosial, mereka ternyata belajar secara otodidak, tidak butuh ustadz. Karena kan ustadz sekarang ya kayak gitu, ulama kayak gitu. Jadi dia hanya belajar otodidak. Walhasil dia merasa lebih baik dan menghina orang-orang yang di bawahnya di situ. Maka dengan lewat nasihat ulama ini kita bisa mengetahui kehidupan para anbiya, khususnya kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Ayyul Walad kisah yaitu Sayyidina Hatim Al-Asam bersama gurunya Sayyidina Syaqiq Al-Balkhi. Sayyidina Hatim Al-Asam ini nyantri sama Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Syekh Syaqiq Al-Balkhi itu juga awalnya orang-orang pembisnis miliarder ya. Tapi gara-gara Allah tunjukkan Islam kepada Syekh Syaqiq, beliau langsung beralih pindah menjadi ulama yang belajar. Bukan itu loh ya, beralih terus jadi ulama, makan ulama enggak. Beliau belajar dan belajar terus jadi ulama. Nah, salah satu muridnya Syekh Syaqiq Al-Balkhi yaitu Sayyidina Hatim Al-Asam, yaitu Abu Abdurrahman Hatim Ibnu Alwan. Hatim Ibnu Alwan nama aslinya. Nah, beliau nyantri selama 33 tahun. Bayangin, Syekh Hatim Al-Asam mondok zaman dulu ya. Bayangin mondok zaman dulu sampai 33 tahun. Bahkan pernah waktu saya sama kakak senior saya waktu silaturahim ke satu kiai, ditanya ini kakak senior saya, mondok berapa tahun? Alhamdulillah Pak Kiai 10 tahun. Langsung Pak Kiai gede, Masya Allah sampai ini mondok 10 tahun. Pun apal alfiah berapa bed, wis paham nahwu sorof dereng, pinter maca kitab dereng. 10 tahun itu. Itu sampai kayak gede-gede itu 10 tahun, jos tenan sampai 10 tahun. Nah saat ini mungkin mondok 10 tahun belum gede-gede, kalau sekolah ya. Nah dulu mondok murni, dan ini mondok 33 tahun bayangin.
Ulama-ulama dulu tahqiqnya Masya Allah, wirainya Masya Allah, zuhudnya benar-benar. Lah Sayyidina Hatim Masya Allah 33 tahun, 33 tahun belajar ilmu agama dengan tahqiq. Itu pernah ditanya sama gurunya waktu mau pamitan, ya Hatim, kau sudah mondok sama saya 33 tahun, kira-kira apa yang kau dapatkan? Beliau jawabnya apa? Ya Syekh, hasaltu samania fawaid dal ilm. Aku dapat 8 faedah dari ilmu yang kami pelajari bersama engkau. Sehingga Syekh Syakik ini mengatakan, ya Hatim, kau mondok 33 tahun bersama aku cuma 8 faedah itu. Nah yang lainnya ternyata karena Sayyidina Hatim cerdas, selama 33 tahun itu disimpulkan kira-kira selama ilmu lewat hadis, Al-Quran, penjelasan kitab-kitab lain, beliau simpulkan ternyata semuanya merucut ke 8 ini. Maka Sayyidina Hatim itu menelaah kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi telaah, beliau mengatakan qad nadartu Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Beliau itu menelaah isinya Taurat, menelaah isinya Injil, menelaahnya isi Zabur, Furqan. Ternyata beliau apa? Fawajadtul kutubul arba'ah taduru ala hadhil fawaid tsamaniyah. Ternyata dari 4 kitab itu tadi isinya memuat tentang 8 faedah ini. Faman amila biha kana amilan bihadil kutubul arba'ah. Barang siapa yang mengamalkan 8 faedah ini, berarti dia mengamalkan isi dari 4 kitab itu tadi. Hanya 8 faedah. 8 faedah sedikit, tapi kalau kita bisa mengamalkan, kita mengamalkan isi Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Apa itu? Beliau Sayyidina Hatim waktu itu ditanya Sayyidina Syakik, mahiyal samaniyah ya Hatim, apa itu 8 faedah? Kata Sayyidina Hatim, yang pertama, faedah yang pertama, sebagai nasihat buat kita semua, apa itu? Inni nadartu ilal khalqi, ya. Aku melihat banyak manusia itu ra'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syukan yuhibbu wa ya'shiku. Aku melihat orang-orang mencintai orang lain sampai rindunya luar biasa. Ada yang mungkin tidak bisa tidur, maka wa ba'du dzalikal mahbub yusahibu ila maradil maut. Sampai cinta sama orang dibela-bela sampai sakit-sakitan. Cinta sama saudara karena saudaranya ini menyambut cintanya, kadang memutus silaturahim sampai dia sakit-sakitan. Pengen apik karo dulu, tapi dulu karena sugih tidak mau nganggep dia itu saudara, terus dia loro-loronan. Ada yang mencintai seseorang lawan jenis sampai maradil maut, ya. Seperti kisah Lailul Majnun sampai loro-loronan. Wa ba'du yusahibu ila syabil qabri, sampai ada yang meninggal, ya. Ada yang bunuh diri, ya. Kan ada beberapa kasus di lingkungan di Solo Raya itu ada, ya. Gara-gara apa? Ditolak, diputus sama pacarnya, langsung dia gantung diri, ya. Mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, ya kan seperti ini tadi. Sampai dia yusahibu ila syabil qabri, sampai itu tadi rela mati, ya. Seolah-olah gantung diri itu terus menyelesaikan masalah, terus masuk surga. Nah, di situ sumayarji'ulu, ternyata orang-orang yang dicintai sampai ada yang sakit-sakitan, sampai ada yang bunuh diri, sampai mati, ternyata semua itu akan kembali ke habitatnya masing-masing. Wa yajrubu faridan, dan kalau yang mencintai itu mati, maka yang dicintai paling ngikuti sampai ke kubur, setelah dikubur balik pulang. Istri anak ngikuti sampai kubur, setelah itu pulang. Mungkin ingatnya 7 hari, 40 hari, 1000 hari, setelah itu sudah aktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak mengenal yang meninggal itu. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabri minhu ahadun, dan tidak ada satupun yang mau ngikut. Anak yang aku cintanya sama ayahnya luar biasa, saat ayahnya mati, tidak ada anak langsung masuk kubur, ikut dikubur, tidak ada. Mungkin sampai 1000 tahun, sudah 1000 hari lupa sama ayah yang meninggal, dapat ayah baru ataupun mungkin dapat saudara baru.
Maka Sayyidina Hatim mengatakan, fatafakartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhul ma'ahu fi qabri. Maka aku itu memikirkan kira-kira apa amal, sesuatu apa yang bisa menemani ma'ahu fi qabri sampai masuk kubur. Kira-kira apa? Syekh Hatim itu tafakur, kira-kira apa ya? Kalau kita mencintai seseorang, ya tadi saat kita meninggal masuk kubur, mereka pasti pulang. Ingat kita, kenangan kita paling 7 hari, 10 hari atau setahun, setelah itu lupa sama kita. Nah, aku mau cari sesuatu yang aku cintai di dunia, wa yadkhulu ma'ahu fi qabri, dan bisa bersamaku masuk ke kubur, wa yu'anisu fi, dan bisa ibarat kata mengelipur aku, melipur saat aku sedih, ya. Fama wajadtuhu ghairal aqali sholih. Ternyata aku tidak dapatkan itu semua kecuali hanya satu, yaitu amal perbuatan yang soleh. Itulah yang akan menemani. Maka pernah ada dikisahkan, ya. Salah satu contoh saja, ada seorang perempuan ini baik, masya Allah, sama tetangga, ya. Sama pokoknya masya Allah luar biasa. Nah, terus si ibu ini meninggal, dikuburlah oleh saudaranya sampai ke kubur. Nah, saat saudaranya pulang, dia ingat, loh, barang saya kok jatuh masuk dalam kubur saudaraku perempuan ini. Yus, tak bongkar lagi, karena yang jatuh ini barang berharga. Loh, saat dibongkar, padahal kubur sama bongkarnya itu tidak lama. Karena beliau bongkar kubur, terus jarak berapa langkah, ingat tak, barangnya masuk dalam kubur, dibongkar lagi. Loh, saat dibongkar kuburan si perempuan itu terbakar api, sampai saudara itu panik. Kalau begitu ambil air, disiramlah itu jasad mayat itu. Ternyata apinya tidak padam. Kalau logika, api menyala disiram air sudah mati. Lah ini tidak disiram, api malah tetap nyala. Bingung, dia siram air tetap nyala terus. Sampai panik, ambil barang langsung dikubur, langsung dikasih tanah, ditimbun tanah yang banyak. Terus pulang sambil nangis, tanya sama ibunya. Tanya ibunya, Bu, si ibu ini mengatakan, loh, nah, kenapa kamu dari kubur ngiri jenazah saudaramu kok kamu nangis aja apa? Ibu, saya mau tanya, Bu, apa penyebab saudariku perempuan ini kok masuk kubur belum lama tak bongkar kok terbakar, itu gara-gara apa? Punya dosa apa itu? Padahal kita mengenal dia itu baik, suka menolong. Kata ibunya, iya, memang baik. Nah, kira-kira apa Bu penyebabnya? Kata ibunya apa? Iya, sama tetangga baik ya, sama keluarga baik, tapi sama Allah kalau sholat ini kita ampun, tidak mau sholat, meninggalkan sholat, itu akibatnya. Terus ya Allah, gara-gara meninggalkan sholat kayak gitu, bagaimana yang lainnya? Nah, di situ berarti amalnya ini tidak solehah, ya, walaupun kelihatan solehah. Karena apa? Sholat, ya. Nah, di media sosial itu digambarkan, di situ ada rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya. Dia tidak sholat, puasa, zakat, haji, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Ibadah lain pun tidak diterima oleh Allah. Apa? Karena kuncinya itu sholat. Maka wajadtu ghairal amali sholihan, maka aku tidak menemukan sesuatu yang aku cintai di dunia dan bisa menemaniku masuk ke kubur sampai melipurku, sampai membantu. Jawaban mungkar nakir, kecuali hanya yaitu amal sholihan. Berarti amal yang soleh. Kata ulama, amal soleh itu bukan dohirianya kelihatan soleh, tapi batinnya juga harus didasari dengan niat yang soleha. Nah, supaya dapat amal soleha, maka di situ harus ada ulama yang menuntun kita. Lewat apa? Ilmu mereka, nasihat-nasihat beliau-beliau itu menjadikan ibadah kita, walaupun secara dohiriyah dipandang ini tidak soleha, tapi karena niat kita baik, maka akan menjadi amal yang soleha. Itu yang pertama. Maka beliau mengatakan fa'akhadtuha mahbuban li, maka aku ambil itu amal perbuatan soleha
dan ku cintai dan aku praktekkan litakuna li sirajan fi qabri, supaya menjadi cahaya lampu di dalam kuburku, wa tu'anisani fi, dan bisa melipurku di dalam kubur, walatan sepuni al-faridan, dan dia tidak meninggalkanku. Bahkan dikisahkan orang yang sering baca Al-Quran, di saat dia meninggal itu Al-Quran menjelma seseorang dan mengatakan, wahai tidurlah si fulan, tidurlah yang nyenyak. Di saat ada malaikat mungkar nakir, aku yang menjawabnya. Itu salah satu apa? Amalan membaca Al-Quran. Wala tajrubni faridan, tidak akan aku tinggalkan. Dia tidak akan meninggalkanku di dalam kubur sendirian. Itu yang pertama. Berarti kata Sayyidina Hatib, cintailah amal solehah dengan mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita. Di situ amal itu akan menemani kita masuk ke alam kubur. Saat ditanya malaikat mungkar nakir, di situ akan membantu kita untuk menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar nakir. Terus faedah yang kedua, kata Sayyidina Hatib, inni ra'aitul khalqa yaktaduna bi ahwaihim. Aku melihat orang-orang sekitarku ini sudah mulai apa? Menuruti hawa nafsu. Kita lihat saja di lingkungan kita, ya, banyak orang-orang yang meninggalkan sholat, menuruti hawa nafsunya. Orang yang hadir tempat-tempat maksiat lebih banyak, yang hadir di majelis taklim orangnya ya itu tok. Yaktaduna bi ahwaihim. Orang rela jalan kaki ribuan kilometer hanya menuruti keinginannya, ternyata dalam agama tidak ada manfaatnya. Tapi untuk melangkah 5 menit, 10 menit, 100 langkah untuk duduk sama orang soleh, seolah-olah itu berat dan jauh sekali. Yang tadi Nabi awal ini hanya mereka menuruti hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka menyegerakan keinginannya sendiri. Dalam arti apa? Nafsunya dia ingin A, walaupun jauh akan ditempuh. Tetapi dalam syariat, di saat dia dilarang, karena dia ingin dan mau, dia tetap menghalangi, tetap terus maju terus di situ. Di situ kata Sayyidina Hatib, aku menghayati ayat Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut posisinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Posisinya Allah itu dekat dengan kita, bersama kita dimanapun berada, di mana kita berinjak, disitulah Allah bersama kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bisa mencegah, menahan hawa nafsu kita ini, maka di situ balasannya fa innal jannata hiyal ma'wa. Sehingga apa? Sayyidina Hatib mengatakan, wa tayaqqantu, kalau begitu aku yakin bahwasanya apa yang disampaikan dalam ayat tersebut hakun shadiq, jelas pasti. Maka di situ aku akan melawan hawa nafsuku dan akan melawan, dalam arti bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu, dan aku berusaha diriku untuk melawan hawa nafsu, maka aku akan menikmati hidupku dengan meridhoi akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang kedua. Terus nasihat yang ketiga, kata Sayyidina Hatib, inni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'i hutami dunya. Aku melihat orang-orang di sekitarku ini mulai berusaha maksimal mungkin, sampai membanting tulang, sampai rela-rela, kadang tidak sempat ke masjid, tidak sempat hadir majelis taklim, sampai tidak sempat mohon maaf ngantar ke anak ke TPI atau lain dan sebagainya. Karena apa? Hijab yang betul dunia, pengen layaknya menungso di mobil lah, layak menungso omahe api lah, layak menungso di motor, walaupun maaf sebagai perusahaan kredit dan lain sebagainya. Summa yumsikuha qabidonya alih, dan kalau sudah dapat ini dia pegang kuat-kuat, dalam arti apa? Bakhil, pelit. Dia dapat uang, sekiranya tidak cepat habis, ya, pengeluarannya diirit-irit dan lain sebagainya. Nah, di situ kata Sayyidina Hatib, pada amal tu fi qouli ta'ala ma indakum yanfad. Apapun yang ada dalam diri kita ini akan sirna. Mau harta kekayaan, mau pangkat, ya, pasti pangkat nanti
jadi mantan. Kalaupun harta mungkin kalau meninggal jadi warisan. Nah, itu kan yanfat di situ. Ataupun gelar paling nempel pas di kuburan. Gelarnya apa? Itu toh dalam kubur tidak ada malaikat tanya gelarmu apa, profesor apa dokter, tidak ditanya. Yang ditanya sholatnya dan amal perbuatan yang lain. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Maka di situ Sayyidina Hatim fa badaltu masuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Maka dari itu aku kok dikasih oleh Allah harta, Sayyidina Hatim, itu pada batul ila liwajhillah. Aku korbankan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan Sayyidina Hatim itu jualan. Beliau itu jualan. Jualan apa? Ya sembako. Nanti hasilnya apa? Beliau itu bagikan ke fuqara dan yatama di lingkungan beliau. Untuk menutup supaya apa? Dikira tidak punya usaha. Sayyidina Hatim punya usaha itu. Padahal Sayyidina Hatim itu tawakalnya tinggi. Dalam arti tawakal tinggi apa? Seumpama tidak kerja, beliau itu sudah kecukupan. Tapi beliau usaha, hasilnya itu dikasihkan fuqara dan masakin dan aitam lingkungan setempat itu. Liwajillah fa faradtuhu bainal masakin. Beliau bagikan kepada masakin liyakuna dhukhran li Allah Ta'ala, supaya menjadi tabungan nanti besok di akhirat. Nah, itu Sayyidina Hatim. Padahal Sayyidina Hatim seumpamanya nggak ngasih harta kepada fuqara masakin, dengan ilmu yang beliau amalkan sudah cukup beliau. Tapi beliau tetap apa? Yaitu dapat harta, terus hartanya yang manfaatkan. Sirna tapi nanti bermanfaat besok di akhirat. Maka dalam hadis dikatakan sebaik-baik umatku yaitu di mana ia mencari kekayaan dunia, tapi itu semua ia manfaatkan untuk perjuangan Islam, untuk meningkatkan imannya, untuk bekal ibadahnya. Itu sebaik-baik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus faidah yang keempat dikatakan inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna anna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwam wal asyair fattara bihim. Bahwasanya aku melihat sebagian orang ini menyangka kemuliaan seseorang itu dilihat dari banyaknya jamaah, banyaknya pengikut, banyaknya follower dan lain sebagainya, mungkin banyaknya keturunan, dikira mulianya dari situ ya. Sebagian orang wa za'ama akharun, dan sebagian orang juga menyangka kemuliaan itu bisa watil amwal wa kasratil aulad. Dikira kemuliaan itu, sebagian orang menganggap apa? Kalau punya harta banyak. Kayak orang jahiliyah di zamannya Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, kemuliaan dilihat dari hartanya. Semakin kaya dia semakin mulia. Seperti itu anggapan mereka. Ataupun punya anak banyak. Banyak anak banyak kemuliaan. Maka sebagian orang membanggakan anakku yang pertama jadi polisi, anak yang kedua jadi abri, anakku yang ketiga jadi wali kota, anak yang keempat ini jadi pegawai ini, pegawai. Dibanggakan saat perkumpulan reuni pertemuan temennya, disebutkan semuanya seolah-olah dengan banyaknya anak yang masya Allah dia mulia di situ. Sebagian orang wahasiba ba'duhum, sebagian orang juga menganggap kemuliaan itu gara-gara apa? Husnul amwalinas, preman. Maka sebagian orang dengan tatonya banyak nempel seluruh tubuh, terus mungkin wajahnya ditato sekalian, dikasih apa aksesoris yang menakutkan. Di situ seolah-olah kemuliaan di situ, ya kan? Dan wadulmihim wasyafqid dimaihim, dan orang yang suka menyakiti orang, ibarat kata preman nih, bener preman, nggak nurut di kampung nih, orang-orang takut, ya kan? Nah di sini sebagian orang menganggap seperti itu kemuliaannya, dan juga ada sebagian orang kemuliaan orang apa? Dengan memamerkan harta, boros, beri medsos ditunjukkan, aku setiap hari belanja 1 miliar, mobilku aja bisa terbang, menganggap kemuliaan dari situ. Sebagian orang juga menunjukkan pangkatnya, pangkatku sudah bintang 10, bintang berapa, ditunjukkan, dikira kemuliaan seperti itu. Sehingga Sayyidina Hatim, aku berangan-angan dari ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ternyata kemuliaan itu hanya yafna, akan sirna.
Tapi kemuliaan yang hakiki di situ, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata kemuliaan seseorang itu didapat dari ketakwaannya. Nah, ketakwaan itu tidak memandang hartanya, tidak memandang pangkatnya, tidak memandang miskinnya, tidak memandang kayanya, tidak memandang jasadnya, cacat apa endaknya, hitam apa endaknya, tetapi yang dipandang yaitu ketakwaan seseorang. Kata ulama, takwa bisa didapat dengan meningkatkan keimanan. Keimanan bisa meningkat dengan dekatnya kita dengan orang-orang soleh, mencari ilmu lewat para ulama-ulama di situ. Maka ketakwaan itu akan didapat dengan apa? Cari ilmu dengan orang-orang yang soleh. Maka faktar tu takwa. Maka kalau begitu aku pilih takwa. Wa taqattu anal Quran haq wa dhannahu wa hisbahu kullu batil. Dan aku anggap semua itu yang dianggap orang kemuliaan dari lewat hartanya, lewat pangkatnya, lewat jadi premannya, ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar yaitu adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Terus faedah yang kelima yang disampaikan Sayyidina Hatim, inni ra'aitun nas yadummu ba'duhum ba'dha. Dan aku melihat orang-orang di sekitarku ini yadummu, menghina satu sama lain, mengejek satu sama lain, seolah-olah dia yang paling benar, seolah-olah dia paling baik dibanding yang lainnya. Wa yaktabu ba'du ba'dha. Kalau tidak suka menggosip, mengorek kesalahan orang itu sampai ke akar-akarnya. Ternyata aslinya penyebabnya itu satu. Bahwa jatuh asal dari aslinya penyebab itu orang yang suka ngorek-ngorek kesalahan orang, atau intinya supaya orang nggak ikut orang itu. Aslinya apa? Bahwa jatuh minal hasad. Gara-gara apa? Sifat hasud di situ. Maka di dalam hadis kursi dikatakan wajrukil hasad sampai tarik. Tinggalkan sifat hasud dalam hatimu, maka kau akan bahagia. Yang menjadikan orang itu tidak bahagia itu karena apa? Sifat hasud, iri. Tonggone tuku kulkas, hati mau mangkel. Tonggo tuku sepeda motor, gonta ganti motor, mangkel. Tonggo tuku mobil, mangkel. Tonggo nikah, mangkel. Pokoknya serba mangkel. Tapi gak mangkel piye? Lah karena rezekinya beda-beda. Satu pangkat rezekinya beda. Satu pekerjaan hasilnya beda. Satu kantor gajinya beda, rezekinya beda. Satu kelas hasilnya beda, rezekinya beda. Lalu diirikan apa di situ? Maka hasud inilah penyakit ya, yang sulit diobati. Kata Imam Ghazali, kalau orang ini sudah punya penyakit hasud, sulit diobati. Kalau bisa malah tambah dan tambah. Maka di saat kita memiliki penyakit hasud, maka secepatnya untuk dekati Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala hasud dengan mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat belajar ilmu. Di situ lama-kelamaan sifat hasud akan hilang dan kita akan selamat dan hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Yaitu hasud. Kalau tidak hasud masalah harta, hasud masalah pangkat, bahkan hasud bagian ilmu. Maka daerah kita lihat ini, ulama kita dipecah. Kita bingung ini ulama yang mana yang kita ikuti. Kita anggap ulama ini masya Allah, oh ternyata malah menghina ini. Ternyata apa? Hanya penyebabnya satu, hasud di situ. Hasud apa? Karena ilmu di situ. Maka kata Sayyidina Hatim, pada amal tu di qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahwasanya Allah ini sudah bagi secara adil, secara merata kehidupan orangnya masing-masing. Intinya apa? Kata Sayyidina Hatim, apa yang kita irikan sama orang lain, sedangkan kalau kita iri, bukannya rezeki orang itu pindah ke kita, justru akan menjadikan hidup kita ini susah. Kita iri atau enggak, tetap rezeki akan sampai kepada orang itu. Mau kita halangi. Bahkan ulama mengatakan, seandainya seluruh dunia ikut membantu menghalangi orang, menghalangi rezeki seseorang itu, maka tidak akan bisa. Ataupun sebaliknya, seandainya seluruh dunia itu membantu orang supaya orang itu dapat rezeki, kalau memang tidak jatahnya, tidak akan dapat di situ. Karena apa? Rezeki tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak bisa ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Hatim, fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala minal azal. Bahwasanya aku tahu ternyata rezeki, nikmat
itu sudah ditentukan oleh Allah dari sejak dulu. Ya, tidak ada pengaruhnya. Fama hasad tu ahada, maka aku tidak usah iri sama orang lain. Karena apa? Tidak ada, ibarat kata tidak akan mengurangi rezeki orang itu gara-gara hasud kita. Justru kalau kita iri dan hasud akan merusak diri kita sendiri. Waraditu bi qismatillahi ta'ala, dan kalau begitu aku ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus faedah yang keenam, ini ra'aitun nas yu'adi ba'duhum ba'dal lil ghardi wa sababin. Aku melihat orang-orang di sekitarku ini bermusuhan satu sama lain karena ada tujuan dan sebab. Tujuannya apa? Ya pengen tadi, pengen menang. Sebab apa? Pengen mulia. Sebab pengen apa? Supaya tidak diremehkan. Nah, di situ orang-orang kayak apa? Cari musuh. Ya. Padahal Sayyidina Hatim mengatakan, inna syaitana lakum adu fatakhidu aduwa. Cukuplah setan bagi kita ini musuh yang nyata. Sudah satu saja, itu aja wes, tidak usah nambah. Maka kata Sayyidina Hatim, fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairu syaitan. Maka tidak diperbolehkan, bahkan haram orang ini mencari musuh kecuali syaitan saja. Berarti musuh itu syaitan. Nah, kita lihat ini sedikit. Kenapa syaitan kok sampai dimusuhi oleh Allah, dilaknati oleh Allah? Karena ada sifat takabur dalam hatinya. Maka sifat takabur dan hasud itu asas pokok dari keburukan. Orang punya sifat takabur dan sombong dan hasud, maka di situ pasti sumber keburukan akan datang kepada orang tersebut, dan orang itu pasti akan celaka di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir wa batin, fid dini wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.